Karyawan ya apa ya? Mutofifin nggak boleh, apalagi kelompok minal jinnati wanas, bahaya banget ini. Menungso, wujudnya menungso, perilakunya kok setan. Kita harus berusaha jadi karyawan adil, offernya itu berbuat baik, dampaknya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazaluhum yuhsibun. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Mutaffifin itu curang, walaupun konteksnya dalam menakar dan menimbang, tapi tidak hanya fisik ya. Yang curang itu apa? Yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini kemarin sudah saya sindir, tak colek di training nasional ya, bahwa kita yang kemarin saya ambil dari surat yang lain harusnya punya sifat 3, yaitu sifat yang adil. Itu berdasarkan surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil, nomor 1. Yang kedua, berbuat kebajikan atau ihsan. Nomor 1 adil, yang kedua ihsan. Yang ketiga, wa ita'idil qurba, yaitu berbuat bisa memberi bantuan kepada kerabat. Jadi integritas kita itu di level yang berapa? Kalau yang pertama, integritas itu di level yang adil. Jenengan digaji 2 atau 3 juta, jenengan kerja 8 jam, 5 hari kerja, umpamanya kalau di office ya, jenengan berkontribusi sesuai dengan gajinya, itu sudah adil. Tapi kalau jenengan gajinya 2-3 juta, tapi kontribusi hasil pekerjaan jenengan itu seperti gaji yang 5 juta, maka yang 2 jutanya itu jenengan berbuat ihsan. Jadi melampaui kewajiban jenengan, itu namanya ihsan. Yang paling top itu adalah bahwa niat pekerjaan saya itu bisa berdampak atau bisa berkontribusi, bisa membantu orang lain. Itu level yang ketiga.
Dan ini harus kita sandingkan dengan surat Al-Mutaffifin, bahwa kita ini bisa menjadi orang yang curang kalau kita bekerja. Hak-hak kita tuh kepinginnya itu didisiplin, diperbanyak, dimaksimalkan. Semua yang ada di tempat kita ini maunya itu diberikan ke kita semua. Semua tunjangan-tunjangan iso saya dapat semua. Ada insentif iso sak maksimalnya. Karena itu menyangkut hak kita. Tapi kita lupa apabila kita tuh berkontribusi, itu kita itu biasa-biasa saja. Ini kelompok orang yang al-mutaffifin. Jadi kalau ada karyawan, ini kelompok adil. Kalau saya sebagai orang manajemen, ini karyawan adil. Oh, ini karyawan ihsan. Ini karyawan yang AM ini harus bisa berjibaku, berjihad, bermujadahan, ya, bersungguh-sungguh. Ini bisa adil. Anak buahku, aku digaji sakmene, saya kontribusinya sakmene, itu adil. Ini harus memacu pada semangat kita sebagai laki-laki. Tadi kan sudah dijelaskan. Idealnya laki-laki itu ya nyambut gawe. Tapi nek wis nyambut gawe, nanti manajemen kan harus mengklasifikasi kerjamu kuwi levelnya apa? Adil, ihsan, atau kontribusi bantu orang lain. Levelmu ini kuat atau lemah? Levelmu ini bisa dipercaya atau khianat? Kan cuma ke situ. Lalu ada 3 hal yang menjadi larangan. Ya. Kalau tadi kan ada adil, ada ihsan, lalu juga ada bisa hasilnya membantu banyak orang lain. Dan Allah melarang perbuatan keji. Pembunuhan itu kan sadis. Tapi yang lebih sadis itu fitnah. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Artinya kalau jenengan melakukan perbuatan keji, kalau yang paling populer itu yang masalah fitnah, itu melebihi membunuh. Lalu yang kedua, jenengan berbuat mungkar, sing elek-elek, kok kan ngomong ora nek nyatane, itu mungkar. Dikongkon Indo, anggere sing abot-abot delik, nggone enak-enak jedul, anggere sing bagian-bagian jaluk dihitung, tekan tugas-tugas melayu, nah itu mungkar. Itu kamu hindari karyawan yang mungkar. Dan karyawan yang suka bermusuhan, nah, sidik-sidik baper, sidik-sidik tersinggung, rasani wong, ngrasani aku yo. Nah, senengan iki gawe kisruh. Kan ada tipikal ya, pola hidup itu orang tuh sing senengan iki gawe kisruh. Awal ini kepingin ini ngalor, padahal harus dijak jalan karena dia kepingin ngidul. Nek ada ngidul dia ngalor, berarti kok kayak kisruh terus. Nah ini jenis karyawan yang suka bermusuhan, ini yang harus dihindari. Jadi kalau ada di gudang, di accounting, di operasional, ini akan nanti kalau sampai di manajemen, itu tukang gak kisruh pak, tukang ribut pak. Nah, ini bahaya, karena ini masuk jaring karyawan yang kriteria itu suka bermusuhan. Wes mungkar dulu biasanya bermusuhan. Ya, ini harus dihindari. Ya, jadi banyak ini pelajarannya. Abot ini karyawan ini abot ya. Mutaffifin nggak boleh, apalagi kelompok minal jinnati wanas. Bahaya banget ini menungso, wujudnya menungso. Perilakunya kok setan. Itu minal jin dan wanas. Kita harus berusaha jadi karyawan adil.
overnya itu berbuat baik, dampaknya itu bisa dirasakan oleh orang lain, termasuk program umroh. Perusahaan itu mengeluarkan tabungan umroh ini bukan dari 35% loh ya. Mas Adi mana? Bener nggak Mas? Nah, jadi kamu jangan merasa 35% salah satunya tinggal umroh, bukan ya? Ini murni dari ihsannya manajemen, kepingin menjadi level yang ketiga, bisa membantu panjenengan umroh. Jadi saya itu juga punya patokan sing adil karo karyawan itu seperti apa, sing manajemen ini berbuat baik ke karyawan itu seperti apa, dan manajemen yang bisa bermanfaat ke orang lain itu seperti apa. Orang lain ya bisa internal, bisa eksternal. Itu manajemen level yang 3. Jadi teori tadi itu tidak hanya pada person, tapi juga ke manajemen. Tidak hanya kepada pekerja, tapi juga kepada pejabatnya. Jadi pejabat adil, pejabat ihsan, pejabat yang berkontribusi untuk orang lain. Manajemen juga sama, manajemen yang adil. Karena itu manajemen sing sholat itu angel banget. Mulai gede banget tempat sholatnya cilik mambu pesing mana. Itu enggak adil. Gaya mall gede ini umum, rambutnya padang, usulannya jerbi cilik, peteng, pesing mana. Nah, itu enggak adil. Jadi kita 35% itu tidak dikurangi dengan tunjangan umroh. Ada tunjangan kesehatan. BPJS kita itu juga ada kontribusi manajemen. Saya tidak menganjurkan do infak kan bersyukur rasa kesehatan jenengan infak terus manajemen menang baik. Enggak, manajemen juga harus nyemplungi. Berarti bareng-bareng. Manajemen, pejabat. Demi apa? Demi level yang ketiga, bahwa hasilnya ini bisa untuk kontribusi orang lain. Terus tadi Pak Heru sudah pesan ya terkait dengan umroh, bagus ya. Itu memang benar. Pak Kiainya apalagi yang urusan makan nanti ya. Orang hanya umroh loh ya. Jenengan yang digawe di rumah dan sebagainya itu. Atau kalau tanya Pak Agung yang sering nginep sama saya, kalau saya sarapan itu ya, Pak Agung ngerti ya Pak Agung juga Agung. Kok Pak Agung, Pak Nugroho, Pak Nuk. Nek aku sarapan yang hotel kan ya. Gue ngerti toh amalanku yang sing dikandake Pak Kiai tadi tuh. Aku ora tau njiko opah terus turah-turah enggak. Njiko sithik-sithik. Sithik-sithik dipangan, tanggung jawab. Itu bentuk tanggung jawab, bentuk syukur, tanggung jawab, bentuk menghargai kerja orang lain. Orang yang digawe dijiko baru dia gara-gara tok. Kecuali kalau yang model wis di piring terbang kuwi ya kudune ora doyan iki santene harus buang dan sebagainya boleh. Kalau saya tak pangan kabeh santene ya wah sesuk merambat nah ya. Ya itu boleh kalau itu kan ada izin khususnya. Tapi secara umum ya kita tanggung jawab lah. Ambil sekian dimakan sekian itu bagus. Tapi yang lebih penting dalam Al-Qur'an itu haji atau umroh. Bekal yang paling bagus adalah bekal apa? Takwa. Bukan bekal 5 yuta. Nah, gue tak unggah ke 5 yuta jadi 1 juta gue malah ra umroh malah blonjo kan. Bekal yang paling bagus adalah bekal takwa. Dan jenengan harus paham yang mau umroh khususnya ya. Mana kewajiban, mana rukun, mana sunahnya. Jadi kalau umroh itu kan yang wajib itu kan namanya tawaf, itu wajib. Tawaf yang pertama gitu, dan nanti yang terakhir. Tengahnya itu sunah, itu tawaf. Nah, di dalam tawaf itu kan ada kewajiban, tapi ada rukunnya. Rukunnya namanya dimulai dari lampu hijau itu, namanya Bir Ali Pak ya? Jaras Pak, yang lampu hijau. Si lampu hijau gini tuh. Kita kan ada lampu hijau dari sana itu startnya itu.
untuk berputar 7 kali kan di awal perhitungan awalnya itu di titik lampu hijau Hajar Aswad ya. Nah itu nanti mulai startnya dihitung itu masuk ke rukun. Ora kena kowe loro terus pindah metu ya. Nek leren tok itu, tapi tetap harus digenapkan 7 apalagi tawaf yang wajib. Artinya jenengan harus tahu yang wajib tawafnya, rukunnya tadi ada 7 kali, terus tanganmu yang melambai. Nah, sunahnya itu ndonga niki ya. Monggo. Ya kalau versi NU lebih banyak varian. Lebih Muhammadiyah, kalau versi Muhammadiyah lebih simpel. Yang paling penak itu versi wong bodho. Saya kecekel wae subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ngono wae angel meneh Allahu akbar Allahu akbar. Wis versi wong bodho means. Jadi monggo peserta umroh bisa memilah yang wajib mana dulu di list. Tawaf, sa'i, potong rambut tahalul. Nah, haji kan ada tambahan yang lain. Kalau yang jenengan berkunjung ke makam Nabi itu bukan wajib, itu masuk sunnah. Yang wajib itu nanti di Mekah. Terus pakai ihram. Ihram. Kalau yang tawaf yang pertama, tawaf yang wajib itu pakai ihram. Tapi kalau yang sunnah pakai baju biasa bisa. Jadi jangan, jadi ini tawaf nganggo ihram itu yang wajib. Kalau yang ihram sekarang kan di bawah. Kalau yang tidak wajib, yang sunnah itu bisa di atas. Nah, seperti itu. Jadi 3, beda no telu baik. Ya, jadi sangu yang paling baik itu takwa. Terus yang kedua jenengan pahami mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah. Lalu kalau jenengan di sana itu kan berapa? 12 atau 11 hari? Atau 9? Nah, ini paling pendek 9. Manfaatkan 9 hari ini untuk beribadah. Kembali ke sangune tadi takwa, ketakwaan. Ingat ya, di sana itu sholat itu pahalanya berlipat-lipat. Doa sangat mujarab, sangat potensi untuk terkabulkan. Tapi ya tadi ada doa yang tidak terkabul ya, pamane manganmu, pakaianmu. Nah, tapi gue rasa mbok pikir wis bacot, wah iki dadi dagingku ki mangan peleme tanggane. Ya wis gawe jaluk ngapura wae astagfirullahaladzim. Wingi peleme tanggane manglung tak pangan, saiki wis mlebu ning ngene seminggu dadi daging tak nggo umroh. Nah, iki kan ganjel iki nek nggo ndonga iki peleme iki halal apa haram iki. Makanya aku ini jadi karyawan, aku rasa geragas-geragas lah. Nek jambu tangane, dan sebagainya, dijikuki dipangan, ini problem nek kowe ndonga andane. Kan wis pelajaran ini wis tak kandhani to. Di operasional jenengan mangan nasi goreng ora testo tapi malah dingengehke, itu trouble nek kowe ndonga. Chicken strip gorengnya kudu 3, goreng 4, sing siji nggo sarapan, trouble kene kudu ngono. Nek ngombe kan sudah dihalalkan, makan produk sekali dihalalkan. Sing ora dihalalkan iki nggone customer. Mbok celemer mau go goreng kudune 200 gram, 20 gram nggo sarapan. 3 porsi kan wis 20 ping 3 kan 20 gram. Nah, wis lumayan lah rasa tuku angkringan. Ini bahaya, ketoke lumayan ekonomimu. Tapi urusan donga mendongamu ini trouble. Nah, orang Islam tuh harusnya ya jeli seperti itu. Tadi di dalam surat Al-Mutaffifin ya ayat selanjutnya. Al-Mutaffifin tadi ayat berapa ya? Ayat Mutaffifin ayat berapa? Siapa sih? Oh, udah. Ayat yang ketiga tadi ya. Yang keempat, tidaklah mereka itu mengira setelah kita berbuat curang tadi loh. Tidaklah kita mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.
Jadi kita tuh harus bangkit ya, kita harus bangkit. Kita tuh harus mengingat-ingat bahwa besok kelak itu kita dimintai pertanggungjawaban itu. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini nek iso ya hati-hati sebagai karyawan, dengan hati-hati, saya sebagai direktur, saya juga hati-hati untuk menyelamatkan kehidupan dunia ini sampai ke akhirat. Jadi kita tuh bekerja itu bukan neng dunia tok terus mati dipendem rampung, enggak. Besok setelah dipendem itu udah ada pertanggungjawaban dan sebagainya. Mohon doa restunya nggih dari jamaah semua, khususnya yang wabil khusus yang mau umroh, diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi keikhlasan, diberi kesadaran untuk diteguhkan ketakwaannya. Amin. Monggo nanti secara simbolis 5 orang yang mewakili PT UBS yang ada di Jogja, yang luar kota belum bisa hadir di sini, insya Allah berangkat tanggal 29. Nanti ini akan Mas Taufik, Mas Fauzi, sama Mbak Yuli. Hah? Panggil aja. Ada Mas Taufik, Mas Fauzi. Ini saya mewakili PT UBS ya selaku direktur dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, resmi kita lepas untuk menjalankan umroh di tahun 2025. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima umroh di tahun ini kepada beliau, yang selanjutnya berkah untuk yang menjalankannya, baik untuk keluarganya, baik untuk manajemen, baik untuk lingkungannya. Ini harapan saya. Dan jangan kesana kemari, tetap fokus pada ibadah. Nanti kalau mau wisata lain hari saja nggih. Jadi pesan saya pelepasan ini fokus dengan ibadah. Nek neng kono kok ditimbang berat badannya naik, itu dipertanyakan. Nah, harusnya turun ya. Saya dulu turun 5 kilo karena tak genjotenan ibadah. Nenek gurmongan mangan turu mangan nanti ditimbang. Sebaiknya nanti ditimbangi ya beratnya. Checklist ya. Gue ngerti jumlah neng kono jadi sepeda 5, wah kelenger juga. Kok malah gur-gur. Ya, monggo ini kita saksikan. Sekalian nanti akan foto bersama dengan para direksi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.